Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Bitok Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, podcast yang mengulik sedikit dan begitu banyak juga beberapa keadaan, kondisi maupun bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan, pengumpulan, serta yang lebih menarik lagi kita ngebahas tentang di balik pengumpulan dan pendistribusian Basnas Bajis ada satu bagian yang sangat menarik bagi Basnas Bajis sendiri dalam merespon cepat penanganan di masyarakat. Respon cepat tanggap bencana. Di Basnas Bajis ternyata punya yang namanya Basnas Bajis Tanggap Bencana. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Komandan Basnas Bajis Tanggap Bencana yaitu Bang Yudi. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Oke. Harus salam tangguh dulu, Bang. Jadi semangat di awal bagi tim BBTB. Singkatnya BBTB ya, Bang ya? Ya, BBTB. BBTB Basnas Bajis Tanggap Bencana. Itu semangatnya diawali dengan salam tangguh. Iya, harus selalu tangguh. Selalu tangguh. Tim BBTB harus selalu tangguh. Sebelum kita banyak ngobrol masalah keadaan-keadaan tim maupun penanganan respon dan bagaimanapun yang ada ditangani oleh BBTB sendiri, Bang. Saya mau ngulik sedikit kepribadian Bang Yudi nih. Sedikit ya, Bang ya. Oke. Yes. Bang Yudi, kita kenal di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta itu terbentuk di tahun 2019 setelah transisinya di Basnas. Hadirlah ada BBTB ya, Basnas Bajis Tanggap Bencana. Dan apakah memang Bang Yudi fokus langsung di situ atau memang sebelumnya ada kebiasaan lain, rutinitas lain, Bang? Ya, sebelum saya di BBTB DKI Jakarta, memang sebelumnya saya bekerja ya di Yayasan Pusat Kajian Hadis. Kebetulan waktu itu Pak Kiai sebagai pimpinannya dan di Basis juga pimpinannya. Alhamdulillah, almarhum Kiai Lutfifatullah. Dan beliau membentuk BBTB ini dan alhamdulillah saya di situ dikasih amanah untuk menjadi komandan BBTB. Komandan BBTB sejak langsung transisi perubahan itu ya, Bang? Betul, karena dibentuk tahun 2019 itu tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus dibentuk. Apa sih, Bang, yang melatar belakangi sehingga lahirnya BBTB Pak Kiai almarhum itu harus ada nih BBTB gitu? Gimana? Ya. Sebenarnya apa, Bang? Karena gini, seorang muzaki itu bisa jadi mustahik seketika itu ketika jadi bencana. Karena salah satu penerima zakat itu adalah 8 asnaf itu ya. Iya. Karena ketika jadi bencana itu siapapun bisa menjadi mustahik. Jadi mustahik tahu bulat ya, dadakan. Ya, dadakan. Baik itu secara material maupun psikis ya. Karena traumatis juga pengaruh walaupun mereka hanya mungkin terdampak sedikit pun itu kan traumatik. Nah, berkaca dari itu bahwa ternyata yang terdampak bencana itu memang harus kita perhatikan dan menjadi bagian dari 8 asnaf itu. 8 asnaf. Nah, itu kita harus tampil di sana. Ya, tadi Bang Yudi bilang sebelum di BBTB ikut gabung ke Basnas Bajis, kemudian sebelumnya juga di Pusat Kajian Hadis. Apakah memang ada latar belakang sendiri, Bang, yang memang notabene Bang Yudi ini ikut andil dalam dunia respon cepat itu, Bang? Ya. Kalau di sana juga ada ya, cuma kita belum sampai ke responnya. Paling kita distribusi bantuan saja. Ya. Kalau pengalaman saya mungkin saya aktif di organisasi ya, termasuk ikut-ikut di lingkungan, aktif dalam ketika terjadi bencana sudah aktif, insya Allah sudah aktif. Jadi sehingga pas gabung ke Basnas Bajis diberi amanat lah oleh almarhum untuk menjadi komandan di BBTB DKI Jakarta ini. Betul sekali. Berarti sudah berapa tahun nih, Bang, sejak diberi amanat? 2019, 2020, 2021, 2023 berarti udah 4 tahun ini ya. Sudah hampir berjalan 4 tahun. Berjalan 4 tahun, hampir 4 tahun. Personil, Bang, yang dimiliki di Basnas Bajis Tanggap Bencana sendiri, berapa banyak, Kalau Bang? di provinsi itu ada 9 orang ya, tapi kita punya relawan banyak. Jadi kita lebih fokus ke relawan. Personil tetapnya di provinsi 9 orang. Oke. Dan ini pun mempunyai skill yang berbeda-beda ya. Karena gimana? kita butuh ada yang skill vertical rescue, ada yang butuh fire rescue, ada juga yang water rescue. Oke, coba dijelaskan sedikit-sedikit, Bang. Nih, saya sedikit vertical rescue, Bang, yang pertama. Berarti kita ketika ada penyelamatan di gedung-gedung nih. Nah, kita pakai punya keahlian tali temali dan dia punya nyali yang besar kan untuk melorong di gedung segala macam ketika jadi kebakaran. Itu ada kita skillnya di situ. Oke, yang kedua ada water rescue. Dia fokus di air nih. Ya. Penyelamatan di air. Berarti yang pasti bisa berenang dong. Bisa berenang. Nah, kalau nggak bisa berenang jangan coba-coba ikut sini. Vertical rescue, water rescue, satu lagi fire rescue. Fire rescue. Nah, ini berarti terkait dengan api. Kebakaran, betul. Api. Udah. Dan kita tentunya tidak sendiri ya. Kami pun terbatas. Jadi kita berkolaborasi dengan Damkar. Jadi ikut pelatihan di Damkar. Jadi tim kami pun dilatih di sana untuk bagaimana
bisa menggunakan alat-alat dari damkar itu. Oke. Vertical rescue, water rescue, dan fire rescue berarti dari 9 ini tidak mungkin hanya 9 orang. Tadi Bang Yodi bilang juga ada beberapa relawan. Nah, relawan yang dimaksud ini gimana Bang? Coba bisa dijelaskan sedikit Bang. Ya. Jadi kita ada relawan tanggap bencana yang sifatnya itu kita gerakan ketika terjadi bencana. Oke. Dan kita latih juga mereka. Tapi dia tidak menetap di kita di Banjarmasin. Ada juga kita punya relawan masjid tanggap bencana. Relawan, tadi yang pertama relawan tangga bencana. Iya. Relawan masjid tangga bencana. Oke. Karena kejadian bencana di Jakarta kan paling sering itu kebakaran sama banjir ya. Iya. Nah, itu paling sering kebakaran Dan sama banjir. paling sering kebakaran satu wilayah sih Bang. Iya. Yang Tambora. satu RW udah masuk gitu udah itu. Itu beritanya nggak berhenti. Iya. Sambung menyambung ya. Lanjut Bang. Kemudian Iya. Nah, kami tentu nggak bisa sendiri ya. Penanganan bencana ini harus dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi. Iya. Nah, teman-teman masjid tanggap bencana ini memfungsikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah yang ke Allah saja nih, tapi kemanusiaan juga harus. Oke, Karena habluminallah, hablum habluminnas betul. difungsikan sebagai tempat masyarakat bersosialisasi juga dan menolong juga ya. Betul sekali. Jadi kalau rekrutmen dari relawan tangga bencana gimana Bang prosesnya? Apakah penawaran ataukah memang mereka yang punya skill dalam tadi tiga skill tadi, fire rescue, water rescue maupun vertical rescue, atau gimana Bang yang relawan tangga bencana tadi Bang? Ya, kita sih opening ya, terbuka ya untuk rekrutmen ini, tapi yaitu dengan syarat-syarat tertentu tadi. Iya. Ketika teman-teman ini mempunyai syarat-syarat itu ya silahkan untuk bergabung dengan kami. Mungkin tahun ini pun kita akan coba untuk rekrutmen lagi ya, untuk menambah tim kita supaya nanti lebih kuat lagi. Ya kita opening aja ke umum dan pasti tentunya syarat-syaratnya berlaku lah gitu. Oke. Kemudian kalau yang masjid tangga bencana sendiri, apakah memang relawan ini menetap di masjid tersebut atau memang mereka itu tinggal atau berada di sekitaran masjid di tangga bencana? Ya, dia harus yang aktif di masjid. Oke. Berarti DKM dong. DKM atau remaja masjidnya. Oh iya benar, remaja masjid ada masjidnya. ya. Karena kita fokus ke remaja masjidnya nih. Dan mereka yang punya tenaga juga yang ada kuat ya, kan. ya, kalau remaja, kalau DKM-nya ya mungkin udah biasa udah sepuh-sepuh ya. Ya, Masya Allah. Jadi sasarannya di situ ya Bang. Sudah berapa banyak Bang dari relawan tangga bencana sendiri sampai masjid tanggap bencana yang di hire oleh BPTB sendiri Bang? Ya. Untuk relawan BTB sekitar 30 orang ya. Kalau lewat MTB 142. Wow, banyak ya. Banyak. Itu di Masjid DKI Jakarta atau memang ada masjid-masjid tertentu atau memang di luar Jakarta gimana Bang? Kita fokus di DKI ya. Oke. DKI. Dan ini pun titik-titik yang rawan bencana seperti titik-titik banjir kayak di Tambora tadi. Oke. Nah, kita libatnya masjid. Iya. Sebisa mungkin kita sih semua masjid nanti bergabung di kita ya. Tapi yang sementara sekarang Sementara ada ini di masjid-masjid yang titik rawan bencana, Oke. banjir dan biasanya di mana Bang? Yang selama ini diamati itu di wilayah mana Bang? Ya di Cipinang Melayu itu kan sering Banjir, banjir ya. oke. Terus ada di di Jakarta Timur juga, kalau di Tambora kebakaran. Jakarta Barat, kebakaran rutin Jakarta Barat nih. Ya. Hampir seluruh Jakarta Barat ya. Yang padat penduduk lah. Yang padat penduduk itu otomatis rawan sekali dengan kebakaran gitu. Oke. Respon Bang berarti kita nanggapi respon. Kalau tanggap bencana kan respon cepat dan segala macamnya. Responnya seperti apa Bang ketika dapat info dari mana atau bagaimana nanti penanganannya Bang? Ya, kita ngeling sama BPBD dan Damkar ya. Oke. Jadi begitu Damkar mau jalan pun dapat informasi kebakaran kita langsung dapat. Oke. Jadi tim BTB ini langsung merespon dan kita menuju ke lokasi. Dan apa yang kita lakukan? Pertama tentunya kita tim logistik. Oke. Logistik sama untuk membantu mereka. Dan teman-teman relawan MTB ini itu akan lebih cepat datang ke sana. Oh, fungsinya di situ Itu ya. fungsinya di situ. Oh, iya. Kalau kita kan terbatas nih. Di wilayah di provinsi terbatas hanya 9 orang. Tapi ketika terjadi kebakaran di suatu titik yang rawan, maka Basnas udah datang di sana duluan. Dengan masjid relawan MTB tersebut. MTB tersebut. Jadi nama kita udah di sana. Nah, Oke. mereka berkoordinasi dengan pihak kelurahan tentunya, pihak RT RW setempat, dan pihak Damkar apa kebutuhan yang kita bisa Job desk yang biasa kita lakukan apa Bang ketika respon cepat itu pertama kali kita lakukan? Kalau Damkar kita mensupport petugas Damkar, termasuk minumnya dan sebagainya. Tenaganya juga. Tenaga juga, dan kita bantu mungkin minimal ya gulung selangnya atau
membuka jalan gitu. Oke, buka jalan. Kadang juga nyari titik air juga ya, Betul, kalau air di betul. kendaraan itu habis, Betul. mau ngambil di mana ini harus udah tahu Mencari juga tuh, hidran iya, ya kan, makanya hidrannya. fungsinya MTB di titik lokasi itu. Pasti Iya. dia lebih paham lingkungan kan. Iya, Oh iya, di mana harus mengambil air, di mana hidrannya. Mereka lah yang berfungsi untuk menunjukkan itu. Oke, berarti memang sudah di relawan MTB itu juga udah dapat pelatihan juga ya, Bang ya? Tentunya. Oke. Dan rencana untuk tahun ini, tahun 2022 dulu kemarin. Itu sudah di-hire pelatihan sampai pelatihan apa aja yang sudah dilakukan, Bang? Kita udah tingkat lanjut ya untuk apa namanya penanggulangan bencana ini. Iya. Dan kemarin di Cibubur Ya. bulan lalu lah. Ya, yang bulan lalu Di kemarin. Desember itu ada pelatihan. Dan ini tentunya mereka dari mulai pelatihan manajemen posko gitu ya, terus bagaimana membuat apa namanya ketika ada bantuan itu bagaimana cara mendistribusikannya, bagaimana mengatur posisi di bantuan apa dulu yang akan dibagikan. Iya. Nah, pokoknya semua manajemen posko itu kita pelajari di sana. Juga responnya. Oke, manajemen posko, kemudian respon. Respon. Oke, responnya seperti apa, Bang? Kalau Nah, respon. kalau banjir tentunya kita ada pelatihan dapat rescue tadi. Oke. Nah, jadi gini, ketika kita mau menolong orang, itu jangan sampai diri kita tuh nggak safety. Oh, iya Ya, harus safety di diri kita dulu nih. Iya, lo mau nyelamatin sok-sokan Iya. ya, nih, ya. Kebanyakan gitu. Kita mau membantu orang supaya selamat, apalagi jadi korban berikutnya. Nah, ini Oke. sering terjadi. Makanya itu perlu dilatih. Nah, itu juga kita latih. Terus yang pasti itu mental, Mas. Mental. Karena apa? Berani dan masuk nerobos itu juga. betul. Selain itu juga mental ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang sedang panik. Oke. Karena apa? Sering kejadian kita bukan hanya Mas, dipukul juga pernah, Mas. Hah? Iya. Mau bantuin dipukul? Iya. Contoh kebakaran. Ada orang sedang panik nih. Iya. Ya dicaci maki, dipukul, diludahin segala macam. Itu kalau kita nggak dikasih pelatihan mental supaya kita kondisi menolong orang jangan membalas, jangan berpikir negatif, semuanya itu kondisi orang sedang Nah, ini menarik loh, Mas. sedang apa namanya panik ya. Orang Iya. panik kan bisa melakukan apa saja dan mereka nggak sadar. Kalau mereka sadar nggak mungkin seperti itu. Nah ini kita alamin ini. Sampai dihujat-hujat tuh masyarakat Betul. gitu kan. Wah, terlambat segala macam ya. Oke, terlambat ya. Tapi sebenarnya pekerjaan itu tidak diharapkan sih, Mas. Iya. Ya kan ya, Bang ya. Pekerjaan ini nggak pernah diharapkan. Tapi kalau ketika ada kejadian yang sangat diharapkan ada di tempat. Iya, betul, Ya kan? betul, Itu betul. damkar dan BPTB itu seperti itu kan. Makanya kadang-kadang saya ditanya, BTP kalau nggak ada Bencana? bencana ngapain kerjanya? Iya. Mas banyak. Nah, apa tuh? Sosialisasi terhadap masyarakat tadi. Oke. Mitigasi bencana. Bagaimana kalau orang itu menghadapi bencana supaya nggak panik seperti apa? Mana misalkan titik-titik kumpulnya, jalur-jalur evakuasi mana? Kita harus sosialisasi ke mereka. Sampai saat ini yang 2022 kemarin sampai mungkin saat ini, Bang, mitigasi atau sosialisasi bencana itu sudah dilakukan kemana aja oleh BPTB Ya. sendiri, Bang? Kita pertama ke komunitas. Oke. Nah, terus ke masjid-masjid, Ya. ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah semua nih. Semua. Oke. Nah, tapi belum semua ya, pasti Maksudnya dari tingkat usia. iya, SD, Oh, SMP SD. sampai SMA ya. Oh. Kita jalan ke sana. Responnya wow dong pasti. Masya Allah, mereka senang banget ya, senang banget. Baik dengan pramuka juga, gitu Iya. kan, ada tim pramuka juga ngundang kita untuk memberikan pelatihan di sana. Ya, karena memang ini penting, Iya. ini penting sekali. Oke, Mas Yudi, Bang Yudi, tadi sudah banyak ada mitigasi bencana dan segala macamnya, kemudian ada beberapa personel juga. Dan yang sekali tidak kalah menarik, beberapa bencana-bencana nasional, apakah kita bisa ikut andil atau memang kita fokus di DKI Jakarta aja, Bang Yudi? Ya, Terus? untuk di luar DKI kita ikut andil. Contohnya ikut kemarin di Semeru, di Pasaman, dan terakhir di Cianjur, Mas. Cianjur kemarin yang masih Ya, hangat kan masih ya? hangat Cianjur nih. Nah, itu saya keliling pas pulang dari Cianjur tuh diarahin lewat yang mana tuh? Kecamatan mana tuh, Mas? Bang? Cugenang. Cugenang, Nah, iya. itu yang parah, Masya paling Allah, parah ya. Astagfirullahaladzim. Paling parah Berapa terdampak. lama kita respon, Bang, kemarin di sana, Bang? Kita 10 hari ditambah 3 hari berarti 13 hari ya. 13 hari. Respon yang kita lakukan pas saat kejadian atau pasca, Bang? Maghrib itu kan jam 3 aja, kita jam Iya. 3 ya kejadian, itu kita langsung persiapan habis maghrib kita berangkat. Jadi malam itu kita berangkat. Iya. Pagi subuh sampai sana. Sampai sana kita briefing sebentar, lalu kita bagi tim, langsung kita respon untuk evakuasi. Oke, Evakuasi. pertama respon evakuasi. Evakuasi. Kemudian Setelah itu kita membuat posko dapur umum. oke.
Ini yang biasa dilakukan kan banyak tuh pasti Bang. Tim-tim tangga bencana maupun komunitas, bajis atau basnas tangga bencana lainnya maupun warga setempat atau warga sekitar yang berdekatan yang tidak terkena bencana tapi punya giat untuk membantu. Itu bagaimana Bang membaginya, maksud saya gitu loh. Kan pasti dikhawatirkan tumpang tindih bantuan gitu loh Bang. Itu gimana Bang? Nah, ini pengalaman sekali kemarin ya. Pertama kita ke evakuasi, sangat sulit sekali menjangkau titik-titik yang itu. Oke. Karena memang semua orang ingin membantu. Betul. Membantu. Luar biasa di situ. Walaupun nggak punya skill, nggak punya gila, mereka ingin membantu. Iya. Antusiasme betul-betul luar biasa. Cuma ini menjadi kendala buat kita. Tim yang sudah terlatih ketika sampai ke lokasi akan kesulitan karena banyak sekali orang yang mau berhubung, akhirnya jalanan macet. Oke. Nah, terus ketika ada bantuan-bantuan itu, memang kita ada posko utama ya. Iya. Memang bagusnya itu semua bantuan dijadikan di satu posko utama. Namun antusias masyarakat penting langsung. Karena orang ini, langsung. Justru itu kan menyulitkan kita petugas. Oke. Karena gini kadang-kadang ya, satu bantuan itu satu mobil, Iya. ada 5 mobil yang ikut. Satu inian ya, satu komunitas. Jadi iya, orangnya bisa 20 orang, bahkan 30 orang, padahal bantuannya satu mobil. Nah ini kan akan menyulitkan kita. Ya mungkin inilah pentingnya kita tadi sosialisasi ketika terjadi bencana terhadap semua masyarakat. Bahwa bantuan itu yakinlah, percaya pada kita, bahwa kita akan sampaikan. Tapi secara bertahap. Tahap pertama, 1 hari pertama pasti bukan bantuan yang berupa barang-barang itu ya, tapi evakuasi nih. Ketika evakuasi hanya kita butuh mungkin supporting makan sama minum aja buat petugas. Iya pasti. Sama masyarakatnya. Tapi jangan sampai bantuan-bantuan yang lain, misalkan yang mau ada pakaian bekas dan sebagainya masuk ke lokasi. Nah ini yang menghambat kita. Kemarin betul terjadi. Kan target kita 1 hari bisa 3 titik, cuma 1 titik. Kita hanya bisa mengevakuasi 1 jenazah. Wow. Insya Allah. Ini luar biasa. Jadi jenazah itu ada 3 lantai, dia tertutup dari 1 lantai. Hah? Gimana? 3 lantai jadi 1 lantai, jadi udah ketutup 2 lantai di bawah. Innalillah. Nah, ini ketika kita mau membantu di sana, masyarakat berkerumun di situ, ingin berusaha membantu mengeluarkan. Ini itu ya. Padahal kan itu nggak bisa, harus pakai alat. Kalau nggak pakai alat nggak bisa. Tapi karena itulah kesulitan kita, akhirnya apa? Kita nonton jadinya petugas nih. Saking banyaknya orang di situ. Iya. Nah, di sini juga pentingnya orang-orang yang di situlah bahasa ditakuti di situ tuh. Untuk memberikan pengertian mereka. Kalau kita yang datang mereka tetap berusaha untuk sendiri. Kalau istilahnya centeng. Iya. Alhamdulillah mereka kasih pengertian paham, ya udah. Ini harus pakai alat, Pak. Alat kita yang bisa menggunakan alat ini. Iya. Ya, akhirnya mereka minggir, kita pakai bor, pakai apa segala macam, baru bisa keangkat. Itu 1 hari, 1 titik. 1 hari 1 titik 1 jenazah ditemukan dengan kondisi dia tertumpuk beberapa karena lantai. itu sangat sulitnya untuk mengambil jenazah itu. Gempa ya. Masya Allah. Luar biasa itu. Sampai sekarang masih ada Bang di Cianjur yang merespon. Kalau kita sekarang sedang menggarap itu sumur bor. Oke. Jadi paskanya nih ya, paskanya bencana itu. Betul. Kita masih di sana untuk membangun sumur karena gini Bang, ketika terjadi bencana itu air itu hilang. Sumur warga itu kering. Gempa itu menyebabkan sumur warga kering. Sumur-sumur kering. Jadi air yang di permukaan itu kering. Kan ada lapisan nih. Lapisan atas tuh air yang sumur biasa itu. Iya. Terus ada batu, di bawah batu baru ada air lagi. Hajar batu dong. Iya. Nah ini terjadi. Kenapa bisa kedalamannya bisa di atas 40 meter, 50 meter. Terus tingkat kesulitannya tinggi. Iya. Ya mungkin kalau jangka panjang kan itu luar biasa ya. Iya. Akan bermanfaatnya lebih lah. Ini kayaknya iya memang kelihatannya mahal. Tapi itu kan sumber air yang luar biasa. Karena kesulitan untuk menembus batu itu Mas. Masya Allah. Itu berhari-hari. 10 hari belum bisa tembus itu batu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Alhamdulillah 2 sumur sudah kita garap. Basnas Bajis tuh. Basnas Bajis DKI Jakarta. Oh, alhamdulillah. Jadi kita di hari haknya atau pas kejadian itu sudah respon dengan evakuasi serta buat dapur umum juga ya Bang ya. Kemudian diriin tenda juga. Betul. Dan setelah paskanya kita respon dengan pembuatan sumur. Tentu respon setelah pasca kejadian itu tidak hanya
kita ngeliat kondisi ya Bang ya. Misalnya dibutuhkannya apa nih? Betul. Nah, dan termasuk juga trauma healingnya ya Bang, traumanya. Trauma healing. Betul, kita ada juga. Kita juga lakukan Bang ya. Betul. Itu kenapa harus dilakukan Bang? Gini, jadi ini karena levelnya ada anak-anak, ada dewasa ya. Yang sangat banyak kita temukan adalah anak-anak. Anak-anak ini ketika terjadi gempa itu banyak sekali menemukan mereka sangat ketakutan, tidak mau ke rumah. Sampai saat ini masih nggak Bang sih? Masih ada yang seperti itu. Tapi ini perlu rutin ya. Kemarin tuh saya waktu ke sana itu ada tenda yang dibuat di samping rumahnya, padahal dia rumahnya ada gitu loh Bang. Itu mengapa demikian Bang? Ya, karena gini, gempa di sana itu gempa susulan itu bukan terjadi setelah itu selesai. Bisa setengah jam, 5 menit, cuma itu masih berasa. Jadi nggak ada yang berani tinggal di rumah ya? Bahkan kemarin ketika ada gempa terakhir di Garut tuh ya, Iya. itu rumah yang banyak roboh lagi. Jadi kelihatan bagus nih, utuh, tapi udah retak-retak, begitu kembali lagi langsung ambruk. Yang terjadi. Makanya 2 hari, 3 hari sampai seminggu itu getaran masih ada dan saya merasakan banget. Mungkin pas kesana kemarin merasakan itu, wah lari terbirit-birit. Bahkan salah satu pimpinan kita ya, kabit kita datang ke sana, pas di sana itu gempa, loncat. Apalagi mereka yang setiap setengah jam sekali tergoyang, setengah jam sekali tergoyang. Itu jeritan pasti luar biasa. Oh iya, orang anak. Tapi yang lucu lagi, udah di dalam tenda masih lari. Karena saking traumanya. Inilah perlunya trauma healing. Kita coba pendekatan dengan mereka, ajak ngobrol. Kita kan senang ngobrol nih. Ceritanya ngasih-ngasih lah, cerita, ngobrol sambil ini segala macam. Mulai terhibur mereka. Tapi jangan sampai sekali, bisa besok lagi, datang lagi. Makanya kita berhari-hari di sana, kenapa? Dan saya tidak boleh meninggalkan lokasi itu. Satu titik udah, fokus satu titik. Iya, di Basnas Baji fokus satu titik itu. Meskipun nanti banyak titik yang tidak bisa kita jangkau, tapi kan ada koordinasi beberapa komunitas juga yang lain ya Bang. Iya, karena memang bisa fokus. Bisa fokus dari tadi dapur airnya, segala macam sampai psikologinya. Kita juga ikut mendampingi, kesehatannya kita dampingi. Kita bawa tim kesehatan juga ke sana. Bahkan ada yang juga kesurupan, ada juga mau lahiran pas kita di sana. Ini kan luar biasa sekali. Alhamdulillah, makanya tim medis harus ada. Kita bawa ambulan sama tim medis. Alhamdulillah, nolong yang mau lahiran Bang. Kita juga antar ke puskesmas. Itu pas mau berangkat ya? Iya. Nolongin ambulan. Iya. Sempat viral juga itu di Instagram ya, tim kita mau berangkat ke Cianjur. Tapi harus nolongin orang lahiran dulu. Ya itu berarti multifungsi lah. Betul. Nah Bang, dari beberapa tahun yang sudah dijalani, saya mungkin 3 tahun lebih ini, ada nggak sih Bang pengalaman yang paling berkesan, yang menarik banget Bang buat Abang, atau berasa banget nih sebagai tim respon cepat di BBTB ini Bang? Atau pas di wilayah mana nih Bang? Atau pas respon seperti apa yang paling berkesan banget Bang? Ya, ini yang banjir ya. Yang banjir itu terkesan di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Iya. Itu tahun 2020 kalau nggak salah nih. 2020. Oh, yang besar-besaran awal tahun. Awal tahun. Betul. Iya. Itu ada seorang kakek-kakek di atas atap ya. Atas atap, dan dia nggak bisa ngapain. Dan semua tim respon itu tidak ada yang berani. Kenapa? Arusnya sangat deras. Nah, tim kita berani. Saya hapus buat teman-teman ini yang di lapangan. Modalnya apa Bang? Modalnya yakin. Kenapa? Kita udah dibekali bahwa kita ini uang zakat loh yang kita sampaikan ke mereka. Yang buat kita bawa ini, wah tambah support banget ini, buat semangat. Oke. Tapi tetap pakai perhitungan. Kita juga nggak boleh konyol juga kan? Konyol ya. Gegabah dan konyol itu ya. Satu, tali temali kita harus punya, harus panjang, harus banyak. Ikat ke sana, ke tiang, ke sini segala macam. Yang hampir tim kita satunya hampir terbawa arus ya. Arus kanyut. Tapi kan kita udah safety, artinya kita punya webinar ya untuk dicantolin di perahu segala macam. Makanya pentingnya keahlian nih. Oke. Ahlinya alhamdulillah. Kita bisa menyelamatkan satu orang itu. Wah, itu berkesan sekali. Dan paling luar biasa, setelah kita bisa menemukan mereka tersenyum Mas sama kita. Terima kasih. Meskipun dalam kondisi itu obat yang luar biasa, capeknya hilang Mas. Iya, meskipun dalam kondisi mereka seharusnya bersedih, tapi mereka tersenyum buat kita. Itu selamat, alhamdulillah, terima kasih Mas. Masya Allah, senyum yang mereka keluarkan. Itu evakuasi yang luar biasa tuh Bang berarti ya? Iya, itu terkesan banget. Memakan beberapa waktu lama Bang, berapa hari atau mungkin itu hitungan berapa jam ya itu ya? Hampir setengah hari kali ya.
Karena kita udah mendekatin Ah, bawa ke lagi. bawah arus lagi. Bawa lagi. Aduh, Itu. saya nggak bisa berenang lagi. Belajar berenang Mas. Ada juga yang ini juga banyak sih Mas ya. Aku pesan banyak banget lah. Tapi yang paling berat ini. Paling berat ini. Iya. Kalau kita misalkan yang anak-anak kita pakai baskom kita bawa, terus nenek-nenek yang ada di atas lantai 2 juga. Gitu. Tapi yang berebutan Mas, ketika yang ditolong itu masih gadis Mas. Intermezzo aja dah. Jadi Iya. Sebenarnya yang ditolong tadi juga ada gadis, Mas. Iya. Cuma tahun berapa gitu? Oke. Nah, ketika sudah banyak yang dilakukan aksi oleh teman-teman relawan, Bang. Tentu kan teman-teman relawan juga pikiran dan psikologisnya mungkin sedikit terganggu Iya. atau gimana ya. Menjaga fokusnya tuh gimana, Bang? Ya, makanya kita dibatasin paling lama 10 hari. Oke. Jadi ini di SOP di kita, paling lama 10 hari harus ditarik balik, bergantian, terus seperti itu. Jadi dia boleh lebih dari 10 hari. Karena udah lebih dari 10 hari mereka udah lelah, pasti itu banyak kejadian mereka itu ada juga relawan yang meninggal dunia dan sebagainya karena itu. Karena mereka, karena kita kalau udah tadi lihat senyum, udah seger lagi, tapi nggak ngeliat fisik kita. Ternyata kita udah lemah loh fisiknya loh. Itu udah lemah, udah tapi karena saking semangatnya berangkat lagi. Nah akhirnya terjadilah kejadian seperti itu. Makanya 10 hari kita tarik. Bergantian atau Bergantian. dengan dan shifting gitu ya, malah betul. shifting gitu. Dan itu wajib Tim harus pertama diganti. berangkat selama 10 hari, tim Iya. kedua kita siapkan lagi gitu ya, Bang ya. Betul, seperti itu. Apakah setelah balik ditarik ada refreshing? Jalan-jalan ke Ancol, Dupan gitu, Bang. Nah, kalau itu kita lebih ke sama keluarga lah. Oh iya, rindu ya. Cari sebenarnya. sama keluarga. Sama kita cerita kayak gini kan ini termasuk obat Mas. Oh, Terus obat ada buat kita. kebanggaan Ada sendiri kebanggaan juga tersendiri. gitu ya. Betul. Itu salah satu. Saling berbagi dan segala macam. Apalagi kalau udah ketemu komunitas relawan. Berbagi ilmu juga ya, Bang, Berbagi ilmu juga, dengan, betul. dengan teman-teman relawan dan komunitas lainnya itu. Dan di lapangan tuh menemukan ilmu-ilmu baru. Kayak tadi kan penyelamatan gimana segala macam itu. Dan kita bisa menggunakan semua alat yang ada itu untuk menolong Mas. Gitu kadang-kadang kan kayu apa segala macam. Ini juga Mas. Ketika di bencana itu selain psikis kita juga gitu ya. Selain keahlian kita juga, Iya. satu yang harus kita ingat tadi Mas, bahwa kita menolong tuh benar-benar harus ikhlas. Iya. Tulus ya, kalau tidak maka beban mental itu akan terus terbawa. Kadang-kadang gitu. Dan tidak bisa semua orang untuk bisa seperti ini. Iya. Itu luar biasa sekali, apalagi di BBTB sendiri, Bang. Basnas Bajis tanggap bencana. Dana yang digunakan kemudian menolong orang dengan yang respon cepat di kebencanaan, banjir, kemudian kebakaran dan sebagainya. Ini luar biasa loh Mas menurut saya, Bang, kalau kayak gitu. Itu dari teman-teman sendiri pernah merasakan hal yang lebih menyentuh nggak sih Bang ketika memikirkan gua kalau di BBT Badan Penanggulangan Bencana kan dananya mungkin ini ya. Kalau kita kan dananya dana zakat gitu ya, Bang. Itu ada semangat sendiri nggak sih Bang kayak gitu? Betul. Dan saya bersama mereka ya. Mereka nggak pernah menuntut apapun sama kita. Iya. Kita benar-benar tulus Pak. Bilang sama saya. Teman-teman relawan ya Yang penting kasih saya kesempatan buat menolong. untuk menolong orang lain. Alhamdulillah Mas. Mereka tidak ada yang pernah protes segala macam fasilitas segala macam Kak. Iya ya. Untuk pribadi ya, tapi Iya. kalau fasilitas untuk respon itu pasti mereka Oh iya. harus lengkap gitu. Gua udah mau nolong, tolong padu fasilitas lah paling nggak. Selamatin gue juga harus punya keselamatan diri sendiri ngukur gitu ya. Paling nggak kita bisa menjaga diri kita sendiri untuk menolong orang lain. Dan paling penting gini Mas, sebenarnya ketika jadi bencana itu yang bisa menolong adalah diri mereka masing-masing. Makanya penting sosialisasi tadi. Iya. Pertama yang biasa siapa yang bisa menolong adalah diri mereka. Iya. Kedua orang terdekat. Oke. Kedua Ini lagi harus perlu disampaikan nih Bang iya ya. ke masyarakat betul. Makanya mereka dikasih edukasi. Bagaimana cara menyelamatkan dan sebagainya. Kalau petugas pasti butuh waktu datang. Betul. Nah, Betul. itulah pentingnya sosialisasi dan edukasi buat masyarakat. Oke. Itu Ini masih terus dijalanin ya masih Bang? jalin. Maksudnya ke beberapa titik-titik rawan dan ke beberapa elemen-elemen itu Masyarakat. semuanya dilakukan untuk sosialisasi caranya Pengurangan resiko bencana. pengurangan resiko bencana namanya. Aduh, ngilu saya dengarnya. Insyaallah.
Coba terakhir mungkin Bang sebelum kita closing di obrolan kita nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman atau masyarakat di DKI Jakarta khususnya terkait dengan kebencanaan ini sendiri? Bang Yudi boleh Bang sedikit pesan-pesannya Bang atau gimana Bang? Iya, yang pertama saya berpesan kepada diri saya tentunya terhadap masyarakat dan teman-teman relawan bahwa ketika terjadi bencana tidak ada orang yang mengharapkan akan terjadi bencana, tapi bencana itu sudah ada dari zaman dulu. Yang pasti kita harus ikhlas menerima bencana itu, tapi dengan syarat kita harus tahu bagaimana kita bisa menyelamatkan. Walaupun nanti pada akhirnya kita tidak selamat, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi setidaknya ayo kita belajar bahwa kita disuruh untuk belajar bagaimana cara kita memberikan edukasi, pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat supaya kita paham betul bahwa bencana itu mengancam kita. Nah, bagi petugas juga seperti itu, ikhlaslah membantu. Yakinlah pada Allah bahwa pahala ganjaran yang akan kita terima bukan hanya di dunia saja, tapi tentunya celengan kita, bekal kita ataupun itu buat di akhirat. Wow. Itu mungkin Mas. Luar biasa Bang Yudi, luar biasa. Saya bisa sampaikan beberapa kali luar biasa karena memang ini tidak hanya pikiran yang akan turun dituangkan oleh teman-teman relawan, tenaga, strategi, keahlian dalam merespon bencana itu sangat penting sekali sehingga perlu ditanamkan minimal tiga keahlian tadi ya Bang ya. Water rescue, fire rescue maupun vertical rescue itu sudah dimiliki sebagai modal dasar bagi teman-teman atau masyarakat di DKI Jakarta atau khususnya di kawasan rawan bencana gitu di DKI Jakarta. Mudah-mudahan nih Bang kita ngobrol kayak gini bisa dimengerti atau dipahami oleh seluruh insan Basnas Bajis DKI Jakarta, baik Muzaki maupun Mustahik. Dan buat Muzaki nih Bang, mungkin ada tanggapannya Bang buat Muzaki nih, Muzaki Basnas Bajis DKI Jakarta. Boleh disampaikan selain ini gimana Bang? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pemujaki yang telah menitipkan amanah ke kita, Basnas Bajis DKI Jakarta, dan kami sampaikan amanah itu kepada yang berhak tentunya di kebencanaan, karena saya fokus di kebencanaan. Insya Allah semua amanah yang Bapak Ibu sampaikan akan kita sampaikan kepada yang berhak. Tentunya bentuknya itu banyak, termasuk bentuk pertolongan, mungkin untuk evakuasi, untuk bantuan pangan dan sebagainya, ataupun untuk kebutuhan sumur dan sebagainya, untuk kebutuhan. Insya Allah kami akan terus menjaga amanah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan para muzaki di Basnas Bajis DKI Jakarta atau memang yang belum menjadi muzaki tetapnya Basnas Bajis DKI Jakarta bisa cepat ikut andil ketika memang tim Basnas Bajis Tangga Bencana merespon bencana di DKI Jakarta khususnya ataupun bencana nasional di luar Jakarta. Terima kasih Bang Yudi atas berbaginya di kebencanaan. Di bagian kebencanaan maksudnya bukan kita ngomongin bencana. Mudah-mudahan dimengerti semua bagaimana cara menangani atau mensosialisasikan ketika terjadi bencana tuh bagaimana cara kita menanggapinya, meresponnya, respon cepatnya seperti apa sehingga kita sendiri yang ada dekat dengan kebencanaan itu dapat memberikan pertolongan dan kita sendiri juga bisa menolong diri kita sendiri. Itu yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih insan Basnas Bajis DKI Jakarta. Itu obrolan kita tentang kebencanaan dengan Komandan Yudiman. Ya, saya manggilnya Bang Yudi mulu. Pernah ada anda lanjutannya Bang Yudiman. Pas ngeliat di sini, wah ada Bang Yudiman. Jadi Bang Yudiman ini sudah malang melintang di dunia kebencanaan Basnas Bajis Tangga Bencana. Mudah-mudahan kedepannya juga dibantu oleh masyarakat umum semuanya bisa ikut andil dalam merespon tangga bencana di DKI Jakarta. Sebelum itu Bang, nomor kontak yang bisa dihubungin Bang ketika terjadi bencana boleh disebutin Bang? Ya boleh. Ya, boleh ya. 0856 0856 1121 968. Nah, itu nomor respon di Basnas Tangga Bencana ya. Langsung berhubung. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya di obrolan kita nanti Bang biar tahu gimana ketika mau respon cepatnya nih hubungin di sini. Oke, itu aja pembicaraan kita di tema kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.